Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fi din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua dari pelajaran kitab Al-Usulus Sittah, 6 pokok atau 6 landasan penting di dalam akidah Islamiyah atau dalam tauhid seorang hamba. Karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas usul yang pertama, landasan yang pertama atau prinsip yang pertama dalam akidah Islam yang telah dijelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dan larangan berbuat kesyirikan. Kita masuk pada prinsip yang kedua. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-aslu tsani. Prinsip yang kedua, amarallahu bil ijtima' fid din. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama. Wa naha 'anit tafarruq, dan melarang dari berpecah belah. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kewajiban bersatu dan larangan berpecah belah ini dengan penjelasan yang mencukupi, penjelasan yang memuaskan. Tafhamuhul awam, yang dapat dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk berpecah belah seperti orang-orang sebelum kita, yakni umat sebelum kita, dan mereka berselisih lalu mereka binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin bil ijtima'i fid din, untuk bersatu di dalam agama. Wa nahahum 'anit tafarruq fihi, dan melarang kaum muslimin dari berpecah belah di dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan, dan menambah kejelasan ini ma waradat bihi sunnah, apa yang datang di dalam as-sunnah, minal ajabil ujab fi dzalik, tentang sesuatu yang sangat mengagumkan berupa penjelasan tentang wajibnya bersatu di dalam agama dan larangan berpecah belah. Baik. Inilah usul yang kedua, yaitu perintah kepada kaum muslimin setelah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin itu berpecah belah, bercerai-berai, berselisih atau saling memusuhi. Ini prinsip yang sangat penting di dalam agama yang harus dipahami oleh setiap muslim. Di dalam bab ini atau pasal ini terdapat
dua permasalahan penting yang harus dipahami. Permasalahan yang pertama, kewajiban bersatu. Kemudian permasalahan yang kedua, bersatu yang bagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini dua permasalahan penting yang harus dipahami di dalam bab ini. Yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu dan larangan bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau bersaudara, mestinya berkasih sayang, bersatu padu, berjamaah, jangan bermusuhan, jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana seharusnya persaudaraan antara kaum muslimin. Kata beliau, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal kasih sayang, dalam hal saling mencintai, dalam hal lemah lembut di antara mereka, mathalul jasadi, bagaikan satu tubuh. Ini luar biasa perumpamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaum muslimin. Hendaklah mereka bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila ada satu anggota tubuh yang mengeluhkan rasa sakit yang dia derita, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal huma, maka seluruh jasad, seluruh bagian tubuh akan ikut merasakan sakit. Ya. Ini perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dah. Di mana satu bagian dengan bagian yang lain itu saling menguatkan. Tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling membenci. Tetapi hendaklah antara kaum muslimin itu bersaudara dan berkasih sayang. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, yang tidak kalah penting, yang harus kita pahami di dalam masalah ini, persatuan seperti apa yang Allah inginkan? Atau di atas apa kita bersatu? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam sejumlah ayat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin menjelaskan di dalam hadis-hadis beliau bahwasannya persatuan yang Allah inginkan bukanlah sembarang persatuan, tetapi persatuan di atas al-haq, persatuan di atas kebenaran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan hendaklah kalian semuanya berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Surat Ali Imran ayat ke-103. Di sini Allah mengatakan, hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Ini bersatu dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim, dan juga dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Dalam surat Ali Imran ayat ke-105. Dan juga firman Allah dalam surat Al-An'am, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya
orang-orang yang memecah belah agama mereka. Lalu mereka menjadi bergolong-golongan. Engkau tidak termasuk bagian mereka sedikit pun. Ini dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berpecah belah di dalam agama. Surah Al-An'am ayat ke-159. Juga firman Allah di dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Syara'a lakum minad dini yarhamukallah ma wassa bihi Nuha walladhi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini sebagaimana Allah wasiatkan kepada Nuh dan sebagaimana kami wahyukan kepada engkau dan kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian menegakkan agama dan janganlah kalian berpecah belah di dalam agama. Jadi maksud dari persatuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah persatuan di dalam agama, yaitu persatuan di atas kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi segala macam bentuk kebid'ahan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-An'am ayat ke-153. Kata Allah, dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu. Ikutilah jalan itu, satu jalan. Wala tattabi'us subula. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai, berpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diraih apabila kaum muslimin bersatu padu di atas kebenaran, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam ayat ini persatuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah persatuan di atas kebenaran. Sehingga Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman, dan bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, satu jalan. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, makna as-subul di dalam ayat ini al-bid'ah wa syahwat. Kebid'ahan-kebid'ahan dan syahwat-syahwat. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin berpecah belah. Apabila sebagian mereka sudah mengikuti bid'ah-bid'ah dan sebagian lagi mengikuti syahwat-syahwat dengan mengadakan berbagai macam bentuk kebid'ahan dalam agama dan melakukan berbagai macam perbuatan maksiat. Inilah penyebab perpecahan kaum muslimin. Maka kalau begitu, untuk bersatu kembali harus kembali mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan segala macam perbuatan maksiat. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya yang menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah adalah bid'ah-bid'ah dan syahwat-syahwat. Dan sejarah membuktikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada yang namanya kebid'ahan. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang saling bermusuhan dengan yang lainnya, sebab semuanya bersatu di atas kebenaran. Karena belum ada yang namanya kebid'ahan. Semuanya masih mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah muncul kebid'ahan,
dan muncul godaan-godaan syahwat, maka terjadilah berbagai macam perpecahan dan permusuhan antara kaum muslimin. Maka untuk kembali bisa bersatu, harus menghilangkan bid'ah-bid'ah ini. Harus kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dulu beliau pernah amalkan dan para sahabatnya. Tidak ada jalan yang lain untuk bisa bersatu kembali. Dan juga semakin menambah jelas, ya, seperti kata Syekh rahimahullahu taala, permasalahan ini apa yang dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang hamba, seorang budak. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup setelahku, yakni setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan memang akan terjadi yang namanya perpecahan umat antara satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan. Lalu beliau mewasiatkan, ketika terjadi perpecahan itu, apa yang harus kalian lakukan? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Jadi, di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan masalah yang akan timbul dalam tubuh kaum muslimin dan sekaligus solusinya. Masalahnya apa? Perpecahan yang akan terjadi pada kaum muslimin. Dan perpecahan itu disebabkan karena bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa solusinya, yaitu solusinya kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh para sahabat, terutama para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menegaskan, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguh sunnah itu dan gigit dengan gigi geraham kalian. Juga dalam hadithul iftiraq yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang permasalahan ini sehingga semakin jelas bagi kita apa penyebab perpecahan dan bagaimana solusi untuk kembali bersatu antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Beliau ditanya, "Siapa satu golongan itu ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu satu golongan yang masih tetap berpegang teguh dengan ajaranku dan para sahabatku sebagaimana hari ini. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menjelaskan kepada kita sebab perpecahan umat. Mereka bercerai-berai dari agama Allah Subhanahu wa taala karena mereka meninggalkan as-sunnah. Mereka melakukan perbuatan kebid'ahan. Lalu beliau mengabarkan bagaimana solusinya agar bisa bersatu kembali, yaitu kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Jadi, yang namanya persatuan bukan sekedar asal ngumpul. Bukan sekedar asal tidak saling mencelah, asal tidak saling menyesatkan. Bukan itu yang dimaksud dengan persatuan.
Tetapi yang dimaksud dengan persatuan adalah bersatu di atas kebenaran. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Bukan berbasa-basi dengan orang yang salah. Toleransi kepada orang yang melakukan kesalahan yang jelas-jelas menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu persatuan yang diinginkan dalam Islam. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan tentang makna jamaah, apa yang beliau katakan? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan jamaah, yang dimaksud dengan persatuan itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Ini subhanallah pemahaman yang sangat mendalam dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka pahami namanya persatuan itu adalah sesuai dengan kebenaran meskipun seorang diri. Jadi ini yang dimaksud dengan persatuan. Mari kita bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan kita saling nasihat menasihati. Kalau ada saudara kita yang tersalah, maka kita ingatkan kesalahan kita, jangan kita diamkan. Jangan kita diamkan demi alasan menjaga persatuan. Ini kesalahan besar. Justru sebaliknya, hal ini akan terus-menerus merawat perpecahan. Kalau kita mendiamkan orang yang bersalah di antara kita. Oleh karena itu, ulama telah menjelaskan di antara kaidah batil yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah di zaman ini adalah ucapan mereka, nata'awan fima ittafaqna wa ya'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kata mereka, kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati, lalu kita saling toleran dalam hal yang kita perselisihkan. Artinya, siapapun di antara umat yang bersalah tidak perlu kita tegur, tidak perlu kita cela, walaupun dia salah biarkan dia, demi untuk menjaga persatuan. Ini yang mereka inginkan. Sehingga mereka tidak suka kalau bidah-bidah mereka kemudian dikritik atau diingatkan bahayanya kepada umat Islam. Jangan sampai terpengaruh bidah-bidah mereka. Tetapi yang benar, kita saling tolong-menolong dalam hal yang kita sepakati, yakni yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan kita saling menasihati dalam hal yang kita perselisihkan. Sebab tidak semua perselisihan itu dibolehkan di dalam syariat. Maka ini dua permasalahan penting di dalam bab ini. Yang pertama, wajibnya bersatu. Yang kedua, bukan sembarang persatuan, tetapi persatuan di atas al-haq. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-ilmu wal fiqhu fi ad-din. Kemudian terjadilah perkara ini, dewasa ini, bahwasannya perpecahan di dalam masalah usul agama maupun cabang-cabangnya dianggap sebagai ilmu dan fikih di dalam agama. Ini subhanallah, dianggap sebaliknya. Perpecahan yang sangat tercela di dalam agama dianggap justru itu katanya kekayaan umat Islam, keanekaragaman pemikiran, akidah umat Islam dianggap sebagai hasanah, bagian dari kekayaan umat Islam. Padahal sesuatu yang sangat tercela. Dan dianggap itulah fikih di dalam agama. Artinya orang yang memahami agama harus toleran, selalu toleran dengan segala macam bentuk perpecahan. Ini yang terjadi. Sehingga kalau ada yang menasihatkan suatu kelompok atau satu jamaah kaum muslimin karena kesalahan mereka, mereka tuduh, oh ini tidak memahami fikih dalam agama, tidak memahami ilmu agama yang benar. Ini yang terjadi. Padahal jelas-jelas hal ini termasuk penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya kata beliau, wasar al-amru bil ijtima' la yaquluhu illa zindikun aw majnun. Kemudian orang yang memerintahkan untuk bersatu
mereka katakan sebagai zindiq, mau memecah belah umat, atau majnun, atau orang yang gila. Ini yang terjadi. Ketika kita menasihatkan kepada mereka, tinggalkan bid'ah kalian, mari bersatu di atas as-sunnah, mereka mengatakan, kalian mau memecah belah umat, kalian membidah-bidahkan kelompok Islam. Padahal justru bid'ah itu sendirilah yang menjadi penyebab perpecahan umat. Karena mereka mengira bersatu itu asal ngumpul, asal tidak saling mencela, saling toleran, walaupun jelas-jelas itu suatu kesalahan. Tidak seperti itu yang diinginkan Islam. Tetapi persatuan yang diinginkan Islam, saling mencintai dan saling tolong-menolong di dalam al-haq, dan saling menasihati ketika ada saudara kita yang tergelincir di dalam kesalahan. Dan inilah sebenarnya hakikat kecintaan. Hakikat kecintaan kepada kaum muslimin, kita tidak biarkan mereka terjatuh dalam kesalahan. Kita ingatkan, kita nasihatkan kalau mereka salah. Kalau mereka telah berlakukan suatu kebid'ahan, kita cela mereka, kita ingatkan, hati-hati dengan bid'ah. Kalian telah melakukan kesalahan, tinggalkan bid'ah kalian. Kalau mereka tetap saja tidak mau meninggalkan bid'ahnya, maka kita peringatkan umat dari mereka. Hati-hati dengan kelompok fulan. Hati-hati dengan si fulan. Karena mereka melakukan kebid'ahan, jangan kalian mengikuti kelompok mereka. Ini penting sekali. Harus ditegakkan demi terwujudnya persatuan yang hakiki. Namun, keadaan hari ini justru sebaliknya. Orang yang mengajak kepada sunnah, mengajak kepada persatuan yang hakiki, dianggap mau memecah belah umat. Sebaliknya, yang membiarkan perpecahan tersebut dianggap dia yang memahami agama ini dengan benar. Lalu mereka kemudian mencoba berdalil, ikhtilafu ummati rahmah katanya. Hadis palsu. Nabi SAW bersabda, kata mereka, ikhtilaf umatku adalah rahmat. Padahal ulama seluruhnya sepakat hadis ini palsu, maudhu', la asla lahu. Tidak ada asalnya. Kalau ikhtilafu ummati rahmah, lalu persatuan apa? Berarti persatuan adab. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Manusia itu tidak henti-hentinya berpecah belah kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Oleh karena itu, di antara nama Ahlus Sunnah adalah Ahlur Rahmah. Adalah Ahlur Rahmah. Dari ayat illa man rahima rabbuk. Manusia itu tidak henti-hentinya berpecah belah kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Maka Ahlus Sunnah yang bersatu di atas sunnah, yang bersatu di atas kebenaran adalah Ahlur Rahmah. Adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip yang kedua yang harus dipahami oleh setiap muslim di dalam akidahnya. Setelah sebelumnya pada prinsip yang pertama kita memahami kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, maka prinsip yang kedua yang harus kita pahami dengan benar, wajib bagi setiap kaum muslimin untuk bersatu padu, untuk bersaudara di atas kebenaran dan menjauhi segala macam bentuk perpecahan di dalam agama. Baik itu berupa kebid'ahan maupun kemaksiatan, ya, seperti akhlak yang tercelah, sikap yang tidak bagus kepada saudara kaum muslimin, ini harus ditinggalkan. Ini dua sebab yang bisa menjadikan kaum muslimin itu tercerai-berai, yaitu kebid'ahan dan syahwat, perbuatan-perbuatan bid'ah dan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi, perbuatan zalim kepada saudaranya kaum muslimin. Alhamdulillah, inilah penjelasan tentang prinsip yang kedua dari Al-Usulus Sittah, 6 prinsip penting di dalam agama. Baik, kita masuk pada tanya jawab. Ustaz, gimana hukumnya hadiah terhadap karuhun tapi dengan membakar menyan? Karuhun itu apa? Hah?
Nenek moyang atau jin? Yang benar apa? Nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Baik. Ikhtilaful ulama. Apa hukumnya memberikan hadiah terhadap karuhun? Ya, nenek moyang yang sudah meninggal dunia tapi dengan membakar menyan. Ini tidak benar, ini termasuk kebid'ahan. Ya. Kalau membakar menyan itu diniatkan untuk sebagai hadiah terhadap nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia. Baik. Dan tidak ada manfaatnya sedikit pun membakar menyan itu untuk orang yang sudah meninggal dunia. Mestinya bagi nenek moyang kita yang sudah meninggal dunia, kita doakan. Kita mohonkan ampun dosa-dosa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal saleh mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada dari kita yang bisa memastikan bagaimana keadaan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Apakah mereka termasuk ahlul jannah atau ahlul nar? Apakah mereka mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan azab Allah? Maka selama dia kita yakini sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun kalau yang dimaksud di sini bentuk penyembahan semacam sesajen kepada nenek moyang, ini termasuk kesyirikan. Termasuk bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau ada orang yang menganggap nenek moyangnya bisa memberikan perlindungan kepadanya atau memberikan kemanfaatan kepadanya, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun makhluk yang datang lalu mengaku sebagai orang tua yang sudah pernah meninggal dunia, maka ini adalah syaitan. Tidak diragukan lagi, itu adalah syaitan. Sebab seorang yang meninggal dunia, dia tidak akan bisa lagi kembali ke dunia ini. Baik dalam bentuk aslinya ataupun ruhnya saja. Tidak ada ceritanya seperti itu terjadi. Kecuali di dalam film-film. Iya. Dan ini bentuk penipuan. Penipuan syaitan kepada manusia. Baik. Ustaz mau tanya, apa ciri-ciri dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain? Telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas ilmu, dan maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Dari ayat ini ulama menjelaskan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas ilmu dan ikhlas. Ini dua hal yang paling terpenting di dalam dakwah. Ilmu dan ikhlas. Iya. Ala basirah, di atas ilmu. Adu ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ini menunjukkan keikhlasan. Bukan mengajak kepada diri sendiri. Atau kepada suatu kelompok. Atau untuk mendapatkan keuntungan duniawi belaka. Tidak. Tetapi ilmu dan keikhlasan inilah yang menjadi landasan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat. Oleh karena itu, siapa yang berdakwah bukan atau tidak berdasarkan ilmu, maka dia tidaklah atau belumlah dia mengikuti ciri-ciri atau metode dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini penting. Dakwah itu bukan sekedar semangat, tapi harus dilandasi dengan ilmu dan mencakup 3 macam ilmu. Ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan, dan ilmu tentang cara menyampaikan, serta
ilmu tentang kondisi orang yang akan dia sampaikan dakwah tersebut. Ini secara garis besar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maaf, saya mau nanya, apa sih keutamaan salat tahajud dan bagaimana bacaan salat tahajud? Apakah sama seperti salat biasa? Keutamaan salat tahajud itu banyak sekali. Di antaranya disebutkan dalam hadis da'bus salihin. Salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Demikian pula dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, wa afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Muharram. Dan salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Salat malam mencakup salat tahajud, salat witir, dan salat sunnah yang dilaksanakan pada waktu malam. Dan bacaannya sama saja. Tata caranya maupun bacaannya sama seperti salat sunnah yang lain. Dilakukan 2 rakaat dan bacaannya sama. Baik. Tolong infokan jadwal kajian Ahlus Sunnah pengajian untuk ibu-ibu di mana dan jam berapa. Salam untuk semua kru RDS. Kajian ibu-ibu itu setiap hari jam 11, ya, kecuali hari Jumat. Setiap hari jam 11 di Pondok Putri. Ya. Tapi santri-santri putrinya tidak ikut. Ini khusus ibu-ibu yang berasal dari luar pondok. Ya, silakan datang. Diadakan di Pondok Putri setiap hari jam 11. Kecuali hari Kamis itu di rumahnya ibunya Ustadz Khatib. Ya, ini di Mahja. Baik, Mahja ya. Namanya Mahja. Baik, di rumahnya ibunya Ustadz Khatib rahimahullah. Ustadz, saya ingin membaca salawat yang selain di dalam salat untuk menambah, untuk mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar agar bisa mendapat syafaat. Baiknya salawat apa Ustadz, mohon dijelaskan. Matur nuwun. Salawat yang paling terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Mau dibaca dalam salat, di luar salat, tidak ada masalah. Yani Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Ustaz, bacaan wirid yang 33 kali yang benar subhanallah wa bihamdi atau subhanallah saja? Yang benar subhanallah saja, ya. Yang benar subhanallah saja. Pak Ustaz, saya ingin mendalami ajaran salafus saleh, tapi saya tidak punya uang untuk ongkos ke sana dan mengganti untuk fotokopinya. Kalau Pak Ustaz kasihan sama saya minta kitab salafus saleh. Insyaallah taala. Afwan Ustaz, apakah boleh berjualan aksesoris seperti gelang, cincin, kalung, poster, stiker, gambar dan lain-lain? Kalau aksesoris yang layak digunakan, seperti bagi wanita boleh dia memakai gelang dan juga kalung, maka tidak mengapa insyaallah taala. Dan tidak dijual untuk laki-laki. Adapun cincin boleh bagi laki-laki. Sedangkan poster atau stiker gambar, kalau itu gambar bernyawa atau gambar wanita membuka auratnya atau gambar wanita walaupun dia tidak membuka auratnya, maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Baik. Afwan Ustaz, ana mau nanya, dalam Al-Qur'an bahwa orang musyrik adalah najis. Yang dimaksud najis di sana apanya? Yang dimaksud najis adalah akidahnya. Yang dimaksud najis adalah akidahnya, bukan badannya. Sehingga tidak mengapa kalau kita
Misalkan bersentuhan dengan orang musyrik, ya. Dia tidak najis pada jasadnya tapi akidahnya. ASS. Setelah saya mendengar dakwah Radio Salaf, tapi maaf, jika imam saudara Ibnu Taimiyah, Ahmad Taqiyuddin, Abul Abbas bin Syihabuddin, Abdul Mahasin, Abdul Halim bin Syekh Majduddin, Abil Barakat Abdus Salam bin Abi Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Al-Khadar bin Muhammad bin Ali Al-Khadar bin Ali bin Abdullah, lahir di Palestina, desa Haran, 10 Rabiul Awal 661 Hijriyah, dari suku Kurdi. Daerah ini adalah daerah Kristen Sabi'in, cerdas, ahli filsafat yang selalu mempermainkan akal. Baca riwayatnya, dia sangat cerdas tapi sayang terpengaruh paham sesat dari Rahlan Ibnu Batutah, Mujassimah dan Musyabbihah. Dia lupa nenek moyangnya, mazhab Ham. Baik. Rahlan Ibnu Batutah Al-Kadzab, pendusta, ya. Ibnu Batutah ini seorang pendusta. Dia masuk di Dimashq ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sedang dipenjara. Lalu dia mengatakan, Syekhul Islam berkata, Allah turun ke langit dunia seperti turunku ini. Lalu dia katakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala turun dari mimbarnya. Lalu dari situlah dia mengatakan, Syekhul Islam Mujassimah wal Musyabbihah, dari Al-Kadzab Ibnu Batutah. Padahal tahun ketika dia masuk di Dimashq, ketika itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berada dalam penjara dan beliau meninggal, dan beliau sudah tidak keluar lagi dari penjara sampai meninggal dunia. Baik. Kemudian di sini dikatakan, katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala terpengaruh paham sesat, Mujassimah dan Musyabbihah. Saya minta sepotong kalimat saja. Sepotong kalimat yang menunjukkan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sesat. Dan seluruh kitab-kitab beliau itu alhamdulillah masih diwarisi dan tercetak sampai hari ini. Semua orang membacanya. Dan beliau membantah semua paham-paham sesat, paham-paham filsafat yang menyimpang. Beliau punya kitab yang berjudul Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Itu bantahan kepada seluruh ahli filsafat, bantahan kepada seluruh ahli kalam. Demikian pula beliau punya bantahan-bantahan kepada Mujassimah wal Musyabbihah. Maka kalau benar apa yang dituduhkan ini, datangkan sepotong kalimat dari kitabnya, bukan dari apa yang dikatakan Ibnu Batutah, tapi dari kitabnya langsung. Ada kitabnya, semuanya tercetak. Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih dari 30 jilid. Tercetak, mudah didapatkan. Demikian pula kitabnya Al-Iman, Aqidah Wasithiyah. Banyak sekali kitab-kitabnya Syekhul Islam, Iqtida' Shiratal Mustaqim, semuanya tercetak, bahkan banyak sekali yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba datangkan sepotong kalimat bukti bahwa beliau memiliki kesesatan seperti yang dituduhkan oleh Ibnu Batutah. Ya, dan Ibnu Batutah ini pendusta. Baik. Jadi jangan mudah mempercayai orang tanpa ada bukti. Sedangkan bukti-buktinya masih ada dari tulisan-tulisan tangan beliau sendiri. Apa benar surat Al-Waqiah itu sebagai penangkal kemiskinan? Tidak ada dalil yang sahih. Tidak ada dalil yang sahih bahwasanya surat Al-Waqiah sebagai penangkal kemiskinan untuk diwiridkan secara khusus. Yang ada hadis-hadis dhaif dan palsu. Sebagaimana dijelaskan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Ada orang yang mau mensantet saya, biar saya enggak mempan disantet, dan santet itu saya kembalikan pada pengirimnya. Apa yang harus saya lakukan? Agar tidak mempan disantet atau disihir, dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Tidak ada jalan yang lain kecuali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu
meminta pertolongan Allah dalam setiap aktivitas kita. Jangan pernah lalai. Jangan pernah lalai. Juga dengan membaca wirid-wirid dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menangkal sihir. Ya, seperti membaca ayat kursi. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka dia dalam lindungan Allah sampai malam hari. Siapa yang membaca malam hari, maka dia dalam lindungan Allah sampai pagi harinya. Ya, diamalkan. Setiap habis sholat, baca ayat kursi. Demikian pula membaca Al-Mu'awwidhatan, 2 surat yang digunakan untuk meminta perlindungan Allah. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini surat-surat untuk menangkal sihir. Adapun mengembalikan kepada pemiliknya, itu tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan, malah doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Baik. Apa sunnah-sunnah dalam adzan? Dan apa bid'ah-bid'ah dalam adzan? Biasanya sebelum adzan saya suka membaca salawat, dan sesudah adzan saya berdoa. Dari Aang Sadahayu Majnang. Sunnah-sunnah dalam adzan dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membaca atau menambah sesuatu yang kita tidak mengetahui dalilnya. Dan bid'ah-bid'ah dalam adzan itu banyak, termasuk apa yang disebutkan di sini. Ini salawat. Tidak ada salawat, tidak ada bacaan salawat sebelum adzan. Ya. Demikian pula tidak ada semacam bacaan-bacaan lain sebelum adzan, seperti ta'awudz, basmalah, tidak ada. Langsung adzan. Ya. Demikian pula termasuk bid'ah memukul beduk ya, sebelum adzan. Iya. Ini termasuk bid'ah-bid'ah dalam adzan. Pokoknya yang tidak ada dalilnya, maka itu termasuk bid'ah. Iya. Ustaz, saya seorang ibu yang punya masalah dalam sholat. Di mana dalam setiap sholat yang saya kerjakan, saya sering buang angin ketika itu. Sehingga saya mengulangi wudhu saya, malah pernah mengulangi wudhu sampai lebih dari 4 kali. Harus bagaimana mengatasinya? Baik. Yang pertama, kalau buang angin ini bukan suatu penyakit. Bukan suatu penyakit yang terjadi berulang-ulang, maka berarti masih normal. Seperti orang yang buang angin yang lainnya harus berwudu kembali. Tapi kalau memang itu suatu penyakit yang terjadi berulang-ulang sehingga membawa masyaqqah, membawa satu beban yang berat, maka tidak perlu lagi dia berwudu setelah itu. Kalau memang itu suatu penyakit yang memang tidak akan hilang-hilang, walaupun sudah berwudu akan kentut lagi. Begitu seterusnya. Ini sebagaimana fatwa ulama tentang orang yang penyakitnya selalu kencing, ya. Kencingnya selalu keluar. Maka cukup sekali dia berwudu, lalu dia pakai semacam pampers ya, agar kencingnya tidak keluar mengenai pakaiannya atau mengenai tempat sholat, lalu dia sholat, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Satu masalah lagi Ustaz, jika ketika sholat keluar suara seperti kentut, tapi bukan dari dubur, melainkan dari jalan lahir, apakah itu juga membatalkan sholat? Tidak membatalkan sholat insyaallah ta'ala, sebab yang dimaksud membatalkan sholat yang keluar dari 2 jalan itu yang biasa keluar darinya. Saya perempuan, apakah keputihan yang keluar dari kemaluan bisa membatalkan wudu? Ditanyakan kepada Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa keputihan yang keluar dari kemaluan wanita termasuk membatalkan wudu. Termasuk membatalkan wudu. Baik. Hanya saja seperti sebelumnya, kalau dia keluar terus-menerus, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Ya. Cukup sekali dia berwudu, setelah itu dia salat dengan berusaha untuk
agar cairan yang keluar itu tidak mengenai pakaiannya atau tempat sholatnya. Kita akan sujud syukur. Apakah harus wudu seperti akan sholat? Tidak harus. Tidak harus berwudu untuk sujud syukur. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan manusia masuk neraka dari 3 pintu. Pintu syubhat, pintu syahwat, dan pintu kemarahan. Pertanyaan, mohon dijelaskan Ustaz, apa alasan-alasannya? Karena saya termasuk orang yang pemarah. Di dalam Al-Jawabul Kafi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan pintu marah yang dimaksudkan karena dengan kemarahan seorang bisa melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terjadi pada anak Adam. Seperti yang terjadi pada anak Adam karena dia marah kepada saudaranya sampai dia membunuh saudaranya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diminta wasiat, maka beliau katakan la taqdab, jangan kamu marah. Orang itu terus-menerus minta nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengatakan jangan kamu marah, itu saja. Dan beliau menasihatkan siapa yang marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaklah dia duduk. Kalau dia duduk, hendaklah dia berbaring. Ini untuk apa? Untuk mengurangi kemarahannya. Karena orang yang marah itu mudah dikuasai oleh syaitan, sehingga sangat berbahaya. Dia bisa melakukan hal-hal yang disukai oleh syaitan, ya, seperti pembunuhan dan sebagainya. Taib. Ustaz, orang yang sudah batal kentut, misalkan pegang Quran yang ada terjemah, boleh tidak Ustaz? Mohon dijawab. Tidak ada dalil yang melarang, namun minimalnya hukumnya makruh, ya, kalau memegang mushaf Al-Quran. Ya. Itu dipahami dari ayat wala yamassuhu illa al-mutahharun. Memang yang dimaksudkan di sini adalah malaikat, tetapi dari ayat itu juga dipahami bahwasannya sepatutnya yang memegang Al-Quran itu orang yang dalam keadaan suci. Wallahu alam. Adapun Quran terjemahan, maka tidak mengapa insyaallah taala. Tidak makruh, tidak pula haram. Kalau sekedar terjemahan. Tapi kalau tanpa terjemahan, maka minimalnya hukumnya makruh. Baik. Apa Ustaz, kami menanyakan bagaimana hukum talak melalui SMS atau telepon? Jatuh talaknya. Sama saja. Selama dia yang mengirim suaminya dan dia bermaksud melakukannya, maka talaknya jatuh. Iya. Hanya saja permasalahan seperti ini permasalahan besar. Ya. Tidak sepatutnya kalau hanya melalui SMS atau telepon saja. Baik. Di kampung saya ada ustaz. Dia mengaku sudah hafal 6.000 hadis dan hafal Al-Quran. Dan dia mengaku bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh semua santri atau anak buahnya. Padahal dia sangat jauh tempat tinggalnya. Apakah itu tanda-tanda dukun yang berjubah putih? Dari Aang si Bujang Lapuk. Barangkali dia punya ini, CCTV. Dia bisa mengontrol karena punya CCTV. Iya. Baik. Kalau yang dimaksudkan di sini, dia bisa mengetahui perkara gaib. Artinya sesuatu yang terjadi yang jauh. Ini termasuk perkara gaib. Walaupun gaib nisbi. yakni orang yang di situ tahu dan yang jauh tidak tahu, tanpa melalui perantara yang masuk akal, ya, seperti CCTV, maka tidak diragukan lagi ini ciri-ciri dukun. Ciri-ciri dukun. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dia bekerja sama dengan syaitan untuk mengetahui perkara-perkara gaib tersebut. Ya. Walaupun dia hafal lebih dari 6.000 hadis, walaupun dia hafal Al-Qur'an, tetapi kalau amalannya bertentangan dengan Al-Qur'an, maka yang paling penting di dalam Al-Qur'an itu bukan hafalannya, demikian pula hadis, bukan hafalannya, tetapi bagaimana memahaminya dengan baik dan mengamalkannya sesuai
yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Sebelum Allah menciptakan manusia di bumi ini sebagai khalifah, Allah menciptakan Banul Jan sebagai khalifah di muka bumi. Karena Banul Jan merusak semua yang ada di bumi, Allah perintahkan malaikat untuk hancurkan Banul Jan. Benarkah seperti itu? Ini seperti yang diceritakan oleh ulama ahli tafsir. Sebagian ulama ahli tafsir menceritakan demikian. Sebelum adanya manusia, sudah ada jin dan mereka berbuat kerusakan, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, wallahu alam. Carilah ilmu walau ke negeri Cina. Ini hadis apa? Hadis palsu. Hadis palsu. Apa hukumnya salat memakai kaos yang ada gambar calon DPR-nya? Dari Ibu Caram, Lamping, Majenan. Nah, ini dua kesalahan. Yang pertama itu gambar bernyawa. Yang kedua, hal itu akan mengganggu kekhusyukan seseorang. Kalau tidak mengganggu dia, mungkin mengganggu orang yang di belakangnya. Iya. Tolong jelaskan taklid yang dilarang dan taklid yang dibolehkan. Dari Kusro Ciluar. Taklid yang dilarang adalah mengikuti tanpa dalil, tanpa mengetahui dalilnya. Yang dibolehkan, kalau kita sudah tahu dalilnya, kemudian kita ikuti. Apakah Ya'juj dan Ma'juj itu dari Bani Adam atau bangsa jin? Dari Kamaluddin Majnang. Ya'juj dan Ma'juj itu dari Bani Adam, dari manusia. Bukan dari bangsa jin. Apakah jin itu bisa dilihat manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Sesungguhnya dia melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi jin dalam wujud aslinya tidak bisa dilihat oleh manusia. Taib. Kalau orang hamil dan menyusui sudah terlanjur fidyah, apa harus diganti lagi dengan mengqada? Ini mengqada. Sebagaimana yang kita sebutkan yang rajih adalah dengan mengqada. Ya. Jadi fidyahnya itu belum teranggap, tapi harus diqada. Di daerah kami kebanyakan masjid salat asar jam 4.30. Apakah sah atau bagaimana? Tidak masalah, selama masih ada waktunya. Namun yang paling afdal harusnya dilakukan di awal waktu. Lakukan di awal waktu. Dan waktu asar sampai sebelum matahari terbenam. Sampai sebelum matahari terbenam. Apa hukumnya memakai gigi palsu? Tidak ada larangan insyaallah ta'ala memakai gigi palsu. Baik, barangkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.